Kata bilateral diambil dari bahasa Latin bi artinya dua, dan lateralis yang berarti milik sesuatu. Bilateral berarti milik dua belah pihak. Dalam konteks hubungan internasional, bilateral berarti interaksi dua negara dari politik, ekonomi, sosial budaya. Pokoknya semua hal yang menjadi perhatian dan isu bersama. Untuk negara memulai hubungan bilateral, tidak dimulai dari mata turun ke hati, tapi dari pembukaan hubungan diplomatik, yang berarti kedua negara mengakui keberadaan negara lain. Hal ini ditandai dengan penandatanganan komunike bersama, diikuti dengan penugasan duta besar masing-masing. Setelah saling kenal, baru mereka bisa kerjasama atau cari solusi dari masalah. Kerjasama ini dibahas dengan apa yang dinamakan mekanisme hubungan bilateral. Ini adalah wadah bagi negara untuk bertemu rutin dan saling kunjung, dari level teknis, menteri, hingga kepala negara. Hal ini seperti kamu dan teman kamu jaga hubungan dengan tetap silaturahmi, ketemu, chatting, atau video call. Dalam pertemuan, negara bisa bahas isu-isu penguatan kerjasama atau yang menjadi perhatian bersama. Yang menjadi garis depan dalam hubungan bilateral adalah perwakilan negara di luar negeri. Mereka adalah pihak pertama untuk berkomunikasi isu dan mengeksplorasi potensi kerjasama. Perwakilan akan menyampaikan ke Kementerian Luar Negeri untuk pengambilan keputusan. Sementara puncak dari hubungan bilateral adalah kunjungan kepala negara. Karena dalam pertemuan kepala negara, banyak kesepakatan strategis yang dibahas maupun disetujui. Jadi, kalau teman-teman dengar atau lihat ada kunjungan kepala negara ke Indonesia, atau presiden kita berkunjung ke negara lain, itu berarti adalah momentum besar dalam hubungan bilateral kita. Nah, ketika kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama, komitmen ini dituangkan dalam bentuk tertulis yang mengikat kedua negara. Bisa berbentuk perjanjian, MOU, atau kesepakatan tertulis lainnya. Gimana dengan Indonesia? Bagi kita, prinsip dalam menjalin hubungan luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia menjalin hubungan dengan negara manapun sesuai kepentingan kita. Tidak memihak, tapi melihat dari keuntungan bersama. Sementara aktif berarti terus berkontribusi dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan sosial di dunia. Prinsip ini membuat Indonesia banyak teman loh, karena Indonesia bertindak sebagai bridge builder atau pembangun jembatan. Kita berusaha untuk menjembatani perbedaan bagi kepentingan bersama. Indonesia saat ini memiliki hubungan diplomatik dengan 196 negara di dunia yang diwakili oleh 131 perwakilan kita di luar negeri. Hubungan pertama kita adalah dengan Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Sementara hubungan diplomatik kita yang saat ini terakhir dibuka adalah dengan Kepulauan Cook dan Niue pada 12 Juli 2019. Di Kementerian Luar Negeri terdapat 2 Direktorat Jenderal atau Dijen yang menangani hubungan bilateral kita, yaitu Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa dan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan pihak terkait di Indonesia dan di kawasannya untuk menerjemahkan hubungan baik kita ke kerjasama nyata. Contohnya, menarik investasi, jualan produk Indonesia, promosi budaya, hingga buka peluang kerja. Kalau kamu lihat ada pekerja dan mahasiswa Indonesia di luar negeri, atau ada mie instan atau kopi kita di negara lain, itu karena hubungan bilateral kita yang baik. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai hubungan bilateral. Terus apa sih bedanya kerjasama regional dan multilateral itu? Nah, jadi baik kerjasama regional dan multilateral adalah kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara. Bedanya, kalau kerjasama regional terjadi karena negara-negara itu berdekatan lokasinya, sedangkan kerjasama multilateral terjadi karena negara-negara itu memiliki kesamaan tujuan. Kerjasama regional bisa diibaratkan kalau ada lomba menghias gapura 17-an. Jadi, kamu dan teman sekomplek bekerja sama untuk bikin gapura paling cantik untuk menang. Beda dengan kerjasama multilateral yang kalau diibaratkan proses pencegahan COVID-19. Selain komplek kamu, teman-teman di komplek lain juga ikut membangun tempat cuci tangan, serta senantiasa mematuhi peraturan
dan menjaga kesehatan lingkungan supaya penghuni kompleks kamu dan kompleks lainnya tetap aman. Kenapa sih kita perlu kerjasama regional atau multilateral? Apa nggak cukup dibahas lewat bilateral? Kan bisa diselesaikan antara kita saja. Nah, jadi seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, terdapat masalah kehidupan kita yang tidak dapat diselesaikan oleh dua pihak saja. Seperti kebersihan lingkungan atau kasus pencurian motor yang terjadi lintas kompleks. Sama seperti masalah ekonomi, lingkungan hidup, sumber daya alam, atau penanganan pandemi yang melibatkan banyak negara. Ini butuh dibahas bersama. Hanya dengan bersama masalah ini dapat diselesaikan. Ini yang membuat baik kerjasama regional maupun multilateral menjadi fondasi penting dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Sekarang kita bahas dulu yuk tentang kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama negara-negara yang berdekatan di suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini penting karena umumnya negara yang berdekatan memiliki kesamaan karakteristik, tujuan dan masalah yang dihadapi yang belum tentu dihadapi oleh kawasan lain. Contohnya, bagi negara-negara di kawasan Pasifik, isu kelautan adalah hal yang penting karena kawasannya terdiri dari pulau-pulau. Namun, belum tentu isu kelautan ini jadi fokus utama negara di kawasan Afrika karena mayoritas geografisnya adalah daratan. Kerjasama regional ini juga penting sebagai wadah diskusi antar negara tetangga. Karena asal teman-teman tahu, konflik yang paling sering terjadi di dunia adalah konflik antar negara tetangga. Baik karena perebutan wilayah, sumber daya alam, atau pengaruh politik. Jadi, seperti kamu dan si dia, kunci utama hubungan dan mencegah konflik adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini dijaga oleh negara-negara di dalam suatu kawasan melalui suatu organisasi regional. Organisasi regional ini umumnya memayungi kawasan seperti Uni Eropa di kawasan Eropa, Liga Arab di kawasan Timur Tengah, Mercosur di kawasan Amerika Latin, Uni Afrika bagi benua Afrika, dan untuk Asia Tenggara adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Teman-teman, yuk kita lihat peta dunia dan kita lihat kerjasama regional kita. Kerjasama regional utama kita adalah ASEAN. Asia Tenggara adalah kawasan terdekat Indonesia. ASEAN telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini. ASEAN juga soko guru politik luar negeri Indonesia. Karena pentingnya ASEAN, kita akan membahas khusus mengenai ASEAN di episode berikutnya ya. Ke sebelah barat di kawasan Samudra Hindia, Indonesia tergabung dalam Indian Ocean Rim Association atau IORA. Organisasi ini adalah satu-satunya organisasi untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di kawasan Samudra Hindia, dari keamanan maritim, ekonomi, perikanan, penanganan bencana, hingga pemberdayaan perempuan. Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan IORA tingkat kepala negara pada tahun 2017. Ke sebelah timur di kawasan Pasifik, Indonesia juga aktif memajukan pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui beberapa organisasi seperti MSG atau Melanesian Spearhead Group, PIF atau Pacific Islands Forum, dan SWPD atau Southwest Pacific Dialogue. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama antar kawasan seperti VELAC atau Forum for East Asia and Latin America Cooperation dan ASEM, yaitu Asia-Europe Meeting untuk menjembatani isu-isu antar kawasan. Kerjasama antar kawasan ini juga ada yang terbentuk untuk membahas isu dalam bidang tertentu, seperti CTI-CFF atau The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security yang fokus kepada kerjasama konservasi dan pengelolaan sumber daya laut di kawasan segitiga terumbu karang, atau APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Indonesia juga aktif menjalin kerjasama dengan organisasi regional di kawasan lain, contohnya seperti Perjanjian Ekonomi dengan Uni Eropa atau dengan Gulf Cooperation Council. Nah, sekarang kita beralih ke kerjasama multilateral.
Berbeda dengan kerjasama regional, kerjasama multilateral lebih berfokus kepada isu dan kepentingan global. Negara anggota tidak harus berdekatan secara geografis untuk bekerja sama. Asalkan sama-sama warga dunia, bisa kok. Biasanya isu-isu yang dibahas dalam kerjasama multilateral adalah hal-hal yang sifatnya mengglobal, seperti isu keamanan dan perdamaian dunia, pemanasan global, lingkungan hidup, ekonomi, maupun kesehatan seperti penanganan pandemi COVID-19. Melalui kerjasama multilateral ini, negara-negara memiliki kesempatan untuk mengambil langkah bersama untuk permasalahan yang sama-sama dialami warga dunia. Diplomasi multilateral Indonesia mengusung prinsip inklusivitas dan kesetaraan, kerjasama, non-intervensi, perdamaian dunia, serta menegakkan dan menghormati tatanan hukum internasional. Hubungan multilateral ini dilakukan Indonesia melalui sejumlah organisasi internasional, yaitu organisasi-organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang memiliki tujuan yang sama. Indonesia saat ini tergabung dalam 200 organisasi internasional loh. Melalui keanggotaan ini, Indonesia berperan aktif dalam isu-isu global sekaligus menyuarakan kepentingan Indonesia guna menyejahterakan bangsa. Salah satu organisasi internasional yang Indonesia menjadi anggota adalah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang biasa disingkat PBB. Kalian mungkin sudah sering dengar ya mengenai PBB. PBB adalah organisasi internasional terbesar dengan 193 negara anggota. Tugas utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia bergabung dengan PBB sebagai anggota ke-60 pada 28 September 1950. Hubungan Indonesia dan PBB bisa disebut spesial karena PBB berperan penting dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh dunia di masa itu. Di masa kini, melalui PBB, Indonesia berkontribusi terhadap perdamaian dunia dengan menjadi peringkat ke-8 terbesar kontributor pasukan perdamaian dunia. Indonesia juga terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjadi pembangun jembatan pihak-pihak yang berkonflik di Afghanistan, juga menjaga kedaulatan bangsa dari pihak-pihak yang berusaha mengancam kepentingan Indonesia.